Masih Bene, masih di Mea Culpa. Para sahabat, saya menemukan satu berita sudah cukup lama, 1,5 bulan kurang lebih. Ada 8 orang diakon Jesuit ditabiskan menjadi imam. Tanggal 19 Agustus tahbisannya yang lalu. Kalau kurang tepat informasi ini bisa di cross check dan diberitahu di kolom komentar. Tapi saya dapat berita ini di salah satu portal berita online. Siapa saja diakon itu? Dulu diakon, sekarang sudah jadi imam. Franciscus Peter Dolle, Hugo Bayu Hadibowo, Alfonsus Ardi Yatmiko, Aloysius Dian Permana, Evodius Sabto Jadi Nugroho, Philippus Bagus Widiawan, Martinus Cuprianto Bulu Toding, dan Martinus Dam Webrianto. Ada 8 orang ditabiskan menerima sakramen imamat dari Monsignor Robertus Rubiat Moko, dan direncanakan waktu itu berlangsung di Gereja Santo Antonius Padua, Kota Baru, Jogja. Oke, para sahabat, saya membahas informasi ini terutama sebenarnya untuk berbicara satu nomor dari dokumen Konsili Vatikan II, Optatam Totius, tentang pendidikan para imam. Yang menarik adalah bahwa umat, tentu umat beriman Allah semua orang terlibat dalam merawat panggilan imam di dalam gereja. Oke, dokumen yang saya pakai tadi saya sudah katakan adalah dekrit tentang pembinaan imam. Dalam bahasa aslinya disebut Optatam Totius. Apa dikatakan di sini? Saya ambil dari nomor 2. Pengembangan panggilan termasuk kewajiban seluruh jemaat Kristen yang harus menumbuhkan terutama dengan peri hidup Kristen yang sepenuhnya. Saya sangat yakin panggilan yang dimiliki oleh para imam itu dipengaruhi oleh kehidupan rohani di tengah keluarga. Dipengaruhi, tidak dengan sendirinya, ada saja yang bertumbuh di asrama, di pergaulan setelah dewasa, tetapi sedikit banyak, bahkan jauh lebih banyak, itu dipengaruhi oleh pendidikan iman sejak kecil di tengah keluarga. Terutama karena peri hidup, apa yang dia lihat dalam nuansa kekristenan itu, orang-orang yang memakai atribut kekatolikan misalnya berlaku baik dan dia terinspirasi karena hal itu. Dalam hal itu sangat besarlah sumbangan keluarga-keluarga yang dijiwai semangat iman dan cinta kasih serta ditandai sikap bakti. Menjadi bagaikan seminari pertama. Rumah itu bagaikan seminari yang pertama. Seminari menengah itu di tingkat ada SD, ada SMP, SMA. Tapi umumnya SMP, SMA umumnya. Tapi ada juga yang sudah ada SMP-nya. Dan sebelum itu si anak berada di rumah dan itu bagaikan seminari yang pertama. Itu dikatakan sangat berpengaruh dan pamongnya adalah orang tua sendiri, ayah, ibu. Darinya anak-anak belajar berdua, belajar mencintai gereja, belajar mengenal imannya. Semua saja yang dengan suatu cara lain, berbagai cara masing-masing ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak dan kaum muda, terutama himpunan-himpunan Katolik. Hendaknya berusaha mendidik kaum remaja yang diserahkan kepada mereka sedemikian rupa sehingga dapat menerima panggilan ilahi serta mengikutinya dengan sukarela. Kesukarelaan, tentu ini proses panjang. Ada orang masuk seminari karena keinginan orang tuanya, Kesukarelaan itu juga berangkat dari pendidikan yang kontinu. Seiring berjalannya waktu, cita-cita itu dimurnikan. Hendaknya semua imam sedapat mungkin menunjukkan semangat kerasulan mereka dalam menumbuhkan panggilan. Kali ini satu pernyataan menyangkut tanggung jawab seorang imam untuk menyuarakan pentingnya panggilan imamat dalam gereja. Sekurang-kurangnya yang saya buat ini mudah-mudahan membuat saya terlepas dari beban moral
Karena saya merasa, well, ini salah satu cara yang bisa saya buat untuk beraksi panggilan. Gereja membutuhkan lebih banyak imam yang mau mengabdi di dalam dan bagi gereja. Mengabdi kepada Allah di dalam gereja. Ditegaskan juga tugas istimewa dari seorang uskup. Termasuk tugas para uskup mendorong kawanan mereka untuk memajukan panggilan dan mengusahakan perpaduan serta segala tenaga maupun daya upaya. Diupayakan. Pendirian sekolah-sekolah Katolik, seminari bahkan adalah upaya yang nyata untuk mendukung panggilan atau membuat kelas persiapan atas. Dan saya pikir perlu juga pendidikan sejak dini di sekolah-sekolah minggu bila perlu ada program di tingkat keuskupan yang diterapkan di gereja-gereja untuk Asmika, Sekami, untuk Areka, Remaja, Katolik Bir, untuk OMK atau Mudika, bertahap, sistematik, terprogram oleh komisi panggilan dengan tingkatnya masing-masing. Kerjasama aktif segenap umat Allah untuk mengembangkan panggilan itu melengkapi karya penyelenggaraan ilahi itu diperlukan. Oke, mau disampaikan di sini, uskup sudah, pastor juga sudah diucapkan keterlibatannya. Segenap umat harus terlibat. Konsili terutama menganjurkan upaya-upaya bantuan kerjasama umum yang tradisional, misalnya dua yang tekun, ulah pertobatan Kristen, serta pembinaan umat beriman yang makin mendalam melalui pewartaan dan katekesi, pun dengan memanfaatkan berbagai upaya komunikasi sosial, medsos, termasuk ruang untuk membuat aksi panggilan. Memang tidak selalu keren dalam arti menarik untuk orang muda, tetapi bila disuarakan semakin banyak, semakin sering, semakin luas, ada semakin besar potensi panggilan-panggilan baru muncul di tengah-tengah gereja. Faktanya adalah bahwa banyak umat Katolik sendiri tidak cukup mengenal kehidupan dari para pastor, imamnya, tugasnya dalam menggembalakan gereja. Maka sangat dibutuhkan kerjasama dari banyak pihak. Semoga panggilan semakin bertumbuh dan gereja semakin jaya. Pace bene.